Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian akhlak, masih tentang afu wasafhu, ya, memaafkan dan berlapang dada. Kali ini contoh-contoh atau pengalaman bersama Rasulullah bagaimana mempraktekkan sikap afu, ya, sikap memaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ta'bidillah li rasuli bihadzal adab anzalallahu alaihi fil marhati makkiyah qauluhu dalam surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 85 86 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasfahis safhal jamil. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Fasfahis safhal jamil. Maka maafkanlah, bersofahlah. Sofa itu kemarin dibedakan dengan maaf, ya. Memaafkan itu adalah membiarkan orang lain tidak menghukumnya, tapi menegur. Ditegur, tapi tidak dihukum. Kalau sofah, bahkan tidak ditegur, dibiarkan begitu, ya. Jadi anggap orang itu tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi sofun itu lebih tinggi, ya, kualitasnya daripada afun. Maka pada ayat ini Allah menyuruh kepada Rasulullah agar fasfahis safhal jamil. Lakukanlah sikap sofah. Ya, tetap kalau kita lihat kamus, sofah itu artinya maafkan. Tapi maafkan tanpa menegurnya. Jadi dia hatinya tidak terluka. Ya. Kalau ditegur kan, ya, yang salah itu ditegur itu, anggaplah tidak pernah terjadi apa-apa. Safhal jamil dengan cara yang indah. Nah, jadi ini praktiknya ini indah. Bagaimana caranya? Nah, ini diserahkan kepada pribadi kita masing-masing. Pokoknya dengan kesan yang indah. Jadi jangan sampai kita membalas keburukan orang dengan keburukan. Walaupun lebih sedikit, ya. Jadi walaupun tidak lebih dari dia. Contohnya orang bersalah dengan kita maafkan, tapi kalau kita tegur, itu boleh jadi teguran kita membuat dia malu. Ya, ini mah tidak ditegur, nah itu jadi udah betul-betulan. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, huwa, dia, al-khallaq, maha pencipta, al-alimu, dan alim. Nah, khaliq dengan akhlak itu kata dasarnya sama. Apa Allah bermaksud dengan kata khalaq ini selain mencipta juga berakhlak, ya? Allah itu berakhlak sangat tinggi, ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Nah, di hadis yang lain kita diminta untuk meniru akhlak Allah. Kemudian dalam surat Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 89. Fasfah anhum, maafkanlah mereka.
Wa qul salam. Katakanlah salam, damai. Marilah kita berdamai. Fasaufa ya'lamun. Maka mereka kelak akan mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui kebesaran jiwa Rasulullah. Karena untuk menentukan seseorang itu butuh waktu ya. Kalau kita terus melakukan hal yang baik, lama-lama orang tahu bahwa kita orang baik. Tapi untuk orang supaya tahu kita orang baik, butuh waktu yang panjang, nggak bisa sekilas-sekilas, nggak bisa. Fakana yuqabil adza ali syirki bisafil jamil wa huwa safa alladzi la yakunu makruman bi ghadab aw kibrin aw tadzamurin minal mawaqif al mu'limah. Rasulullah merespon masyarakat yang musyrik itu dengan safhal jamil, dengan lapang dada yang indah sekali. Jadi mengakhiri dengan indah sekali. Yaitu apa? Yaitu pemaafan la yakunu makrunan bi ghadab, tidak disertai dengan murka, nggak marah, au kibrin atau sombong, atau tazamurin atau ngeromet. Apa tuh ngeromet? Ngoceh ya, ngoceh. Enggak disinggung-singgung, ngedumel. Wow, jadi orang kok begitu contohnya itu, ngeromet namanya. Memaafkan sih memaafkan, tapi ya sambil ngeromet. Enggak begitu. Susah ya. Ini kalau kita enggak terbiasa ini, biasa ngeromet ini. Apalagi ya yang lebih tinggi kepada yang lebih bawah biasanya. Ya, atau yang bawah kepada yang lebih tinggi. Kerja udah capek, gaji nggak tepat waktu, nggak begitu kan? Iya, ngeromet aja. Tapi dia depannya mah nggak berani. Ngeromet ya itu. Kita diminta jangan begitu. Ya, jadi butuh perjuangan yang luar biasa. Karena itu pantas kalau Rasulullah pernah ditanya, bagian mana ajaran Islam yang paling cepat mengantarkan kita ke surga? Maka Rasul menjawab, khuluqul hasan, akhlak yang baik, akhlak yang indah. Bagaimana kita mengakhiri perpisahan dengan sahabat kita, dengan teman-teman kita itu dengan perpisahan yang indah. Jadi kesannya baik. Kana yuqabil adzahum bisafil jamil wa yuridu qailan salam. Nah, Rasulullah diminta untuk mengucapkan salam. Ada orang yang Anda jelaskan sekalipun dengan sejelas-jelasnya nggak akan mudeng. Ada orang yang begitu. Ya, karena level wawasannya itu memang rendah, kita nggak bisa paksakan. Kita nggak bisa memaksakan orang untuk menelan pernyataan-pernyataan kita yang kita anggap benar, supaya dibenarkan sama dia. Ya, sampean kok jendel amat sih, jangan begitu. Biasanya orang yang wawasannya lebih tinggi begitu, karena dia terbiasa bergaul dengan orang yang terdidik, menghadapi orang yang kalau bahasa Islami a'rabi, orang yang katrok. Ya, makanya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah itu. Nah, antara lain dicontohkan, Anda kok mencium anak? Saya 10 tahun hidup dengan keluarga nggak pernah nyium anak. Nah itu katrok, kasar bawaannya. Ada orang yang sudah begitu. Main ini aja gitu, main apa ya? Kata orang tuh nggak basa-basi lah, tokmol kata orang sih. Rasulullah selalu memberi apa yang dia punya sepanjang tidak membuat beliau berdosa. Itu sudah dimaklumi oleh sahabat. Sehingga saat beliau mendapat hadiah sorban yang begitu bagus, hasil sulaman. Bagus ini. Minta dong, dikasih. Yang ngasih malah marah. Sampean kan tahu. Rasulullah nggak pernah nolak. Ya saya juga tahu. Emang kenapa? Dikiranya saya nggak bisa beli. Saya juga bisa beli. Cuma saya kepengen bekas beliau. Itulah. Mereka saling berebut ya. Jadi bukan kepengen yang baru malah sahabat. Kepengen yang bekas beliau. Lungsurannya gitu.
Wa fil ahdil madani laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Yahudil Madinah anwa'an min khianat. Di periode Madinah, ya, beliau setelah pindah ke Madinah, beliau banyak mengalami kenyataan-kenyataan pahit, ya, yaitu sikap-sikap dari orang Yahudi yang mudah melakukan pengkhianatan. Nah, ini dibenarkan oleh Allah dalam surat 5 ayat 13, surat Al-Maidah. Wala tazalu tattali'u ala khainatim minhum illa qalilam minhum. Dan tidak henti-hentinya kamu ya Muhammad akan melihat pengkhianatan demi pengkhianatan dari mereka. Ini sudah dikabarkan oleh Allah jauh-jauh sebelumnya. Tapi tetap illa qalilan minhum, kecuali sedikit saja yang tidak berkhianat. Tapi tetap Rasulullah diminta fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wasfah, dan bertoleransilah, ya, berlapang dadalah. Udah jangan dibalas. Innallaha, sungguh Allah, yuhibbul muhsinin, adalah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ini sudah diberitahu jauh-jauh sebelumnya. Nanti kamu akan menghadapi pengkhianatan demi pengkhianatan. Bersabarlah. Fasabara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa afa wa safaha hatta ja'al idnu ar-rabbani bi ijla'ihim wa mu'aqabati naqidil ahdi minhum. Sampai kemudian datang perintah Allah yang mengizinkan untuk mengusir mereka. Ya, karena mereka terlalu sering melakukan pengkhianatan sehingga penduduk jadi dibuat galau, ya, dibuat resah oleh mereka. Maka kemudian tiba saatnya perintah dari Allah mengusir mereka. Berikutnya dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'funa 'anil musyrikin wa ahli kitabi mim kama amarahullah wa yasbiruna 'alal adza. Banyak sekali, ya, sahabat mendapati Rasulullah memaafkan orang musyrik, ahlul kitab, ya, dan bersabar menghadapi sikap mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat 3 ayat 186. Surat Alu Imran ayat 186. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba adzan katsira. Dan kamu akan banyak dan sungguh kamu akan benar-benar dengar dari orang-orang yang diberi kitab dan orang musyrik adzan katsira. Keluhan-keluhan. Surat 3 ayat 186. Dan begitu seterusnya. Dari Abdullah bin Amr bin As wasifan an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat Abdullah bin Amr bin As diminta untuk menggambarkan bagaimana, ya, perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menceritakan pengalaman bersama Rasulullah. Nah, ini Abdullah bin Amr cerita. La yadfa'u sayyi'ata bisayyid. Beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yasfahu. Tetapi beliau memaafkan dan berlapang dada. Dari Usama bin Zaid diceritakan dalam hadis yang panjang, suatu saat Nabi menaiki himar, keledai, ya. Alaihi ikafun, yang di atasnya ada pelana, tahtahu qatifatun fadakiyah, pelana bersulam beludru. Jadi di atas kudanya itu ada kayak bantal, ya, beludru. Nah, itu jadi supaya didudukinnya enak. Wa dzalika qabla waqati Badar, sebelum terjadi perang Badar. Hatta marra bi majlisin fi akhlatu minal muslimin wal musyrikin abadatil authan wal yahudu fihim Abdullah bin Ubay. Beliau menjumpai majlis yang dihadiri oleh banyak orang, ya, yaitu orang muslim, kaum muslimin, musyrik, penyembah berhala, pokoknya campur banyak orang.
Termasuk di dalamnya ada Abdullah bin Ubay. Sekaligus juga ada Abdullah bin Rawahah. Nah, saat majlis itu dipenuhi oleh hiruk pikuk, seperti ruangan inilah, ngobrol sini, ngobrol ini, ngobrol ya. Berbagai kelompok. Rasulullah pun turun, fada'ahum ilallah, lalu Rasulullah berdakwah, memberikan kajian di situ. Wa qara'a alim Quran, membacakan Quran. Lalu Abdullah bin Ubay mengatakan, saudara-saudara, menurut saya ungkapan seperti ini nggak bagus. Kata Abdullah bin Ubay, menurut saya nggak bagus. Yang disampaikan ini biasa-biasa saja. In kana ma taqulu haq, nggak selalu benar yang diucapkan. Fala tu'zina fi majasila. Tolonglah majlis ini jangan dikotori dengan ceramah-ceramah begini. Nah, begitu kata Abdullah bin Ubay menyambut dakwah Rasulullah. Jadi beliau sedang dakwah, beliau ngomong begitu. Ya, jangan membuat kami tidak menjadi tenang, kan? Jangan dikacaukan dengan ceramah-ceramah seperti ini. Irji' ila rahilik. Pergilah kalian. Jadi dia ngusir Rasulullah. Faman ja'aka minna faqsus alaina. Kalau ada yang mau dengar baru ceritain. Jadi kalau ceramah itu kan orang nggak perlu tanya, nggak perlu minta kan, dia ceramah bebas, dakwah terbuka. Udah gitu aja, kalau minta nasihat baru Anda nasihatin. Jangan begini caranya, ini semuanya terganggu jadinya. Nah, gitu kata Abdullah bin Ubay. Faqala Abdullah bin Rawahah, sebaliknya. Abdullah bin Rawahah, orang yang mendukung Rasulullah, ya. Agisna fi majalisina. Ya Rasulullah, ayo gabung. Ayo lanjut. Bagus ini. Nah, itu namanya itu harus begitu. Jadi kalau ada buzzer, lawan dengan buzzer. Media lawan dengan media. Kalau kita kan enggak. Ya, ada tampil viral di medsos. Kita ngedumel. Oh, orang ngomong begitu. Nggak bisa kitanya, nggak menguasai teknologi. Bisanya dari WA ke WA, dari WA. Kayaknya nggak bener ini begini. Nggak bener. Tapi nggak berani dilawan. Harusnya dilawan lagi di antara kita yang menguasai data dan fakta. Disampaikan lagi untuk mengkanter itu. Tapi ada juga yang begitu, ya dia mengambil sepotong nih, terus dibahas. Kata dia Nabi Muhammad begini. Terus saudara-saudara, kalau saudara ingin merasakan, saya kasih tahu bagaimana cara makan babi yang enak. Pertama, kita mulai dengan bismillah. Ya. Jangan lupa baca Al-Fatihah. Kurang ajar kan? Nah, itu dibahas ini. Saya ini muslim loh, katanya. Perempuan katanya, muslimah. Saya ini muslimah. Tapi ada di antara kita yang jadi sepotong diambil. Pernyataan dia begini-begini. Apa betul dia muslimah? Lalu dia potong lagi. Video di mana orang ini ternyata bukan muslimah, dia bisa buktikan. Nah, ini di sini aja dia udah bohong. Nah, nanti saudara akan merasakan betapa lezatnya babi. Gitu, ya. Ini untuk menjatuhkan ajaran Islam. Saya kira tidak efektif ya. Tapi itu tetap kita jangan disambut dengan kemarahan. Paling tidak yaitu video dengan video gitu. Nah, Rasulullah begitu kan. Ya Rasulullah, ayo gabung dengan kita. Fa inna nuhibbu dzalik. Kami suka mendengarkanmu. Nah, paling tidak kita begitu, ikut ngerewangi ini orang-orang yang benar, ya. Harus direwangi. Karena begitulah orang-orang menciptakan perspektif, menciptakan kebenaran. Jadi kebenaran itu bisa diciptakan. Ya. Jadi maksudnya dirubah, kebatilan itu bisa dirubah menjadi kebenaran kalau ada pendukungnya. Ya kebenaran asli memang dari Allah ya. Tapi maksudnya kebenaran lama, kebenaran baru katanya. Kata Dahlan Iskan itu kebenaran ada dua, kebenaran lama dan kebenaran baru. Kalau kebenaran lama adalah pernyataan yang didukung kenyataan.
Dia ngomong begini, kenyataannya begitu. Itu benar. Data dan fakta. Ya. Ada data dan fakta. Faktanya begini, datanya begini. Sesuai, ada kesesuaian. Itu benar. Itu kebenaran lama. Kebenaran baru adalah kebohongan yang dibungkus dengan kebenaran. Kebohongan yang di pembenaran itu. Pembenaran terhadap kebohongan. Nanti kalau kamu ngelihat begitu, ngomong benar ya. Ngomong benar. Banyak yang ngomong. Jadi orang ketelimbang. Rasanya nggak begitu ya. Tapi begitu, iya benar begitu. Banyak yang ngomong begitu. Jadi akhirnya dia pun kena pengaruh. Nah itulah ya. Penguasaan massa. Penguasaan massa. Contohnya seperti ada kasus Hitler, ya kan, yang mengusir di Jerman itu, sehingga itu menjadi prolog, menjadi alasan kenapa orang Israel ini boleh merebut tanah Palestina. Itu kan mereka evakuasi besar-besaran, sehingga mereka ke situ karena di ancaman dari Hitler itu dibuat, tapi diakui dunia. Nah, itu kan. Nah, jadi bisa diciptakan kalau tergantung siapa penciptanya. Jadi kalau orang tuh wawasannya levelnya tinggi itu bisa begitu, bisa diciptakan begitu. Maka kalau umat Islam tidak ada pedoman, akan ketelimbang. Zaman dulu kan Belanda pernah mengeluarkan fatwa menerjemahkan Quran itu haram hukumnya. Ya, sehingga masih ada sisa-sisa di pesantren. Quran terjemah itu pasti nggak boleh masuk. Nah ini untuk apa? Untuk membutakan orang Islam supaya dia nggak ngerti artinya, ngerti bacaannya tapi nggak ngerti artinya. Kalau dia nggak ngerti artinya, ya bagaimana mau sadar? Ya itu penyebab. Lalu apa yang terjadi? Summa raqiba falam yazalin nabi yakhaffiduhum. Rasulullah menenangkan mereka di majlis itu. Tenang, tetap ceramah beliau. Summa raqiba dabatahu hatta dakhala ala Sa'd bin Ubadah. Kemudian beliau pun meninggalkan majlis, ya, mengendarai tunggangannya datang ke rumah Sa'ad bin Ubadah. Lalu dia bertanya, "Ayu Sa'din, alam tasma' ila ma qala Abu Habab?" Kamu udah dengar belum pernyataan dari Abdullah bin Ubay? Tadi tuh komennya begitu tuh. Ya, ketika Rasulullah ceramah itu dibubarkan dengan ngomong, "Ini apa ceramah begini nih? Nggak manfaat, ganggu doang," gitu ya. Kamu udah dengar belum? Yuridu Abdullah bin Ubay. Jadi Rasulullah menyinggung Abu Habab itu maksudnya Abdullah bin Ubay. Qala kadza wa kadza. Qala, lalu Ubadah, Sa'ad bin Ubadah mengatakan, "I'fi anhu. U'fu anhu." Maafkan saja ya Rasulullah. Ya. Wasfah, dan berlapang dadalah. Jadi Abdullah Sa'ad bin Ubadah ini menjelaskan kenapa Abdullah bin Ubay bisa bersikap seperti itu. Kata dia begini lanjutnya. Fa wallahi, demi Allah, laqad a'taqallahu alladzi a'taqa. Setelah Anda diberi kenabian, walaqad istalaha ahlu hadhil Buhairah ayatawajjahu fa yu'asibuhu bil isabah. Sungguh penduduk sini tadinya ya menuakan Abdullah bin Ubay. Tadinya penduduk sini itu mempercayakan kepemimpinan kepada Abdullah bin Ubay. Tapi setelah engkau datang, ternyata ketahuanlah apa yang disampaikan itu nggak benar. Jadi ketahuan nggak benarnya itu setelah engkau nyampein. Tuh. Maka begitulah sikap Abdullah bin Ubay. Artinya dia pundung. Sebelum Nabi datang, Abdullah bin Ubay ini dituakan. Sering didengar ceramahnya. Namun setelah Rasulullah menjadi Rasul, berdakwah, orang sudah tidak dengar lagi dia. Sehingga dia pundung. Dan inilah ya,
merebut majlis ya, perebutan majlis. Perebutan majlis juga begitu. Sama dengan hari ini, khatib-khatib ini kan seluruh Cilegon ini diatur oleh banyak orang. Ada yang dari KS, ada yang dari Muhammadiyah, ada yang sudah taken perjanjian dengan Muhammadiyah, kemudian bisa di-cancel karena MUI setempat datang ke situ. Wih, jangan dia terus ya dibagi-bagi. Nah ini makanya menurut saya efektifnya mereka tuh kumpul. Cilegon itu nggak terlalu besar sih, 8 kecamatan. Mereka jadi satu. Dari Al-Hanif ada, dari Korps Cilegon, KMC ada, khotib-khotib ini dibagi. Dari MUI ada. Nah, kadang-kadang yang sudah dicatat buat orang lain di-cancel. Kan dia, loh, bukannya kami ya Pak? Oh enggak Pak, sekarang bla bla bla. Karena mereka datang ke personalia. Datang, Anda kan pabriknya ada di tempat kita, nih masa tempat kita nggak dibagiin? Nah, gitu. Mending kalau begitu. Kadang-kadang 2 khotib datang di satu tempat karena informasinya kurang dia datang loh. Siapa nih ya yang ngalah aja? Yang ngalah ya berarti tidak khutbah. Nah, ini kan sebenarnya kalau dipandang oleh masyarakat luas memalukan. Itu yang saya inginkan ya disatukan oleh wali kota gitu. Saya pernah ngomong, saya pengen begitu. Itu pekerjaannya nggak sulit sebenarnya. Dipanggil semuanya, kita bersatu. Khusus Cilegon, karena itu wilayah kerja beliau kan. Nggak susah sebenarnya, ahli-ahli agama dipanggil. Kenapa ini? Ayo kita duduk. Kita damai, supaya terlihat indah. Masukan-masukan dari MUI apa, masukan dari KS apa. Ya, seperti KS sudah begini, paling tidak khutbahnya menenangkan karyawan supaya karyawan tidak resah kerjanya ini. Karena ada kebijakan-kebijakan yang terkesan kok begini ya. Nah, mereka nggak tahu. Di tingkat manajemennya nggak ya. Karyawan biasa nggak tahu. Nah itu bisa disampaikan lewat khutbah. Jadi kata Sa'ad bin Ubadah, penyebab Abdullah bin Ubay ya menentang Rasulullah itu karena pundung. Karismanya turun. Ya kan? Popularitasnya jadi redup setelah ada Rasulullah. Sebenarnya kalau dia mendukung Rasulullah, popularitasnya nggak akan redup sebenarnya. Akan semakin terang. Ini tapi dia sudah buruk sangka. Gitu kan. Dia kira Rasulullah itu ada kepentingan pribadi. Nah itu yang orang buruk sangka. Dikiranya ada kepentingan pribadi. Kita ingat saat Rasulullah semakin populer, pengikutnya semakin banyak. Kan orang musyrik itu melakukan pendekatan. Apa kamu ingin harta? Begini ini apa pengen kaya? Kalau pengen kaya, kita patungan. Sampai engkau menjadi orang yang terkaya di antara kami. Apa semua ini kau lakukan karena pengen mencari istri yang cantik-cantik? Maka kami akan seleksi nanti yang cantik buat engkau. Apa kalian ingin memimpin kami? Semua ini apa engkau lakukan untuk memimpin kami? Untuk mendapatkan kepemimpinan? Kami bersedia dipimpin. Tapi dia nggak menyatakan silakan hukum mana yang ingin diterapkan pada kami. Itu nggak ditawarkan. Dia pengen dipimpin tapi dengan cara jahiliyah. Hukumnya hukum jahiliyah. Itu yang mereka tawarkan. Pimpinlah kami. Atau barangkali Anda mendapat penyakit yang susah disembuhkan. Nah ini yang jelek pisan. Ini apa sampean edan begitu kan? Sakit jiwa. Nanti kami akan cari tabib yang paling manjur. Nah, ini memang kurang ajar. Nah semua ini ditolak oleh Rasulullah. Karena Rasulullah tidak punya kepentingan. Sampai pun ketika raja-raja sudah berhasil ditundukkan. Sahabat sampai-sampai nggak berani bangun rumah. Melebihi bagusnya rumah Rasulullah. Lalu rumah Rasulullah nggak bagus. Mau ngebangun mereka kerok gitu. Jadi mereka secara ini
tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini bagaimana kalau kami bangun rumahmu, kami bangun. Mereka kepengen bangun rumah indah, tapi nggak enak gitu, ya, melihat rumah Rasul. Tak bangun ya. Nah, nanti kan maksudnya kalau Rasulullah sudah bangun rumah kan kita mau bangun lebih tinggi gitu kan. Tapi Rasulullah mengatakan, aku ini Rasul ya Umar, bukan raja. Ya, sampai akhirnya beliau dipaksa bikin stempel, itu juga karena keadaan darurat. Ya Rasulullah, orang Romawi itu kebiasaannya kalau ada perjanjian itu pakai stempel. Masa kita nggak punya stempel? Nah itu akhirnya dibikinlah stempel yang selalu dibawa-bawa oleh beliau. Cincinnya itu Muhammad Rasulullah. Kalau nggak dipaksa mah nggak mau. Yang jadi kebiasaan tuh kalau habis tanda tangan orang Romawi itu dibubuhkan stempel. Jangan stempel sekarang tuh bekas mereka ya. Tanda tangan. Kalau kita sekarang ada meterai itu kan, ada meterai. Kalau ada perjanjian nggak ada meterai, petugas negara nggak mau ikut campur. Wah, nggak ada itunya, cap negaranya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, anna ghaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Najd. Falamma qafila Rasulullah qafila ma'ahu fa adrakatumul qaila wa fi wadin katsir udat fa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat diceritakan oleh Abdullah bin Ubay dalam perjalanan pulang dari perang, beliau melintasi suatu tempat yang banyak durinya. Ya maklum ya di sana begitu kan, daerah banyak pohon kaktus ya, banyak kaktusnya. Sehingga beliau mencari tempat yang rindang, yang nggak banyak durinya. Di sanalah beliau masing-masing mengambil tempat untuk istirahat. Karena cuacanya begitu panas, jadi istirahat dulu. Begitu juga sahabat-sahabat masing-masing mencari tempat yang rindang. Suatu saat, fanazala Rasulullah SAW tahta syajarah. Beliau kemudian berhenti di suatu pohon ya, di bawah pohon. Wa alaqa biha sayfahu wa nimna naumatan. Lalu beliau menggantungkan pedangnya di situ, di pohon yang besar. Dan kami tidur terlelap ya, karena begitu capek menempuh perjalanan. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'uda. Tiba-tiba Rasulullah memanggil kami. Wa idzan indau Arabiyun. Di depan beliau ada orang Arab. Ya orang yang katrok itu, Arabiyun. Tiba-tiba ada preman datang. Faqala inna hadza ikhtarata alayya sayfi wa ana naim. Orang ini mengambil pedang saya. Kata Rasulullah, saya lagi tidur, pedang yang digantung itu diambil. Fastaiqadtu wa huwa fi yadihi saltan. Lalu aku terbangun, sementara pedang sudah di tangan dia dengan terhunus. Dia mengatakan, man yamna'u kamini, siapa yang bisa menolongmu dari seranganku ini? Kan? Fakultu Allah salasan. Lalu aku menjawab Allah, Allah, Allah. Aduh, ceritanya itu pedang yang ada di tangannya itu bergetar. Lalu lepas, ya, lalu lepas. Nah, pedang itu kemudian diambil oleh Rasulullah. Giliran Rasulullah bertanya, kalau aku tusukkan pedang ini ke tubuhmu, siapa yang bisa menghalangi? Lalu dia jawab dengan memelas, tidak ada. Ya, tapi tidak dihukum. Nah inilah sikap lapang dada Rasulullah. Ya. Orang ini tidak dihukum. Nah, karena itulah dia sadar bahwa Rasulullah ini betul-betul utusan Allah ya, sehingga dia menyatakan diri muslim. Nah, jadi para musuh-musuh Rasulullah yang kemudian sadar menjadi muslim itu kebanyakan melihat dari akhlak, bahwa Islam memang ada akidah, ada syariah ya, tapi yang pertama kali ya menjadi kesan yang indah. Kesan yang indah itu karena akhlaknya.
Mauqifu sallallahu alaihi wasallam ahla Tsaqif. Berikutnya adalah pengalaman Rasulullah bersama penduduk Tsaqif. Diceritakan oleh Urwah bin Zubair, anak Aisyah zaujin Nabi haddatsahu. Beliau mendapat berita dari Aisyah, anna qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal ata alaika yaumun kadza asyadda min yaumin Uhud?" Singkat cerita, Rasulullah ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, pengalaman apa yang paling pahit yang pernah engkau rasakan bersama kami?" Ya, Aisyah bertanya, pengalaman apa yang paling pahit yang pernah engkau rasakan bersama kami? Rasulullah menjawab, suatu saat, ya, aku menjumpai kaummu. Wa kana asyadu malakul minhum yaumal aqobah, yaitu di saat Aqobah. Aku panggil-panggil, aku membutuhkan bantuan mereka, tidak ada satupun yang memenuhi panggilanku. Kemudian aku pergi meninggalkan majlis dengan kecewa, datanglah malaikat Jibril mengenalkan malaikat. Jadi malaikat Jibril mengenalkan temannya. Ya Rasulullah, Muhammad, ini malaikat gunung. Apa yang kamu inginkan terhadap kaummu, silahkan minta kepada malaikat gunung. Kamu ingin gunung ini diruntuhkan pada mereka? Lalu Rasulullah mengatakan, tidak usah. Biarkanlah mereka begitu. Aku harap nanti suatu saat akan lahir dari sulbi mereka, ya, dari tulang sulbi mereka, generasi yang menerima dakwahku. Tuh, jadi kita berdakwah itu jangan kecewa. Jangan kecewa. Jadi kalaupun penjahat itu datang mendengarkan ceramah kita, padahal dia niatnya bukan mau dengar, mau nangkep. Mau nangkep, mau menginterogasi, mau menginteli, ya silahkan, nggak apa-apa. Mudah-mudahan di dalam tulang sulbi mereka akan lahir generasi yang mendengarkan dakwah. Itu juga pernah disampaikan oleh Sayyid Qutb, ya, dalam Zilalil Quran. Jadi kita dai-dai itu harus sabar, jangan melihat fisiknya, jangan melihat sikap dia. Gitu. Boleh jadi dia datang bukan untuk dengar. Datang untuk mencari kesalahan. Nah, kalau kesalahan itu dikumpulin nanti untuk dijatuhkan. Bisa jadi begitu. Biarkan itu. Kita tidak bisa mendeteksi isi hati orang. Ya, itu bukan ranah kita. Nah, kita berdoa semoga di dalam diri mereka akan lahir generasi yang menerima dakwah kita. Jadi maksudnya begini, kebenaran itu belum tentu bisa diterima benar pada saat itu. Kebenaran akan diterima sebagai kebenaran itu kadang-kadang butuh waktu. Ya, seperti orang tua kita itu. Dulu minta kita ngapal Quran, ngaji yang benar, belajar yang rajin. Kita nggak mau dengar. Seakan-akan itu semua adalah penjara buat kita, pemerkosaan. Ya, waktu masih anak-anak wajar lah main. Ya kan? Nah, begitu udah tua, kita udah dewasa, kita pun menjadi orang tua seperti orang tua kita. Barulah kita sadar, waduh kenapa saya nggak nurut ya, saya jadi begini. Coba kalau dulu suruh begini, suruh begitu mau. Saya nasibnya nggak akan begini. Nah itu, disesali setelah kita merasakan jadi orang tua. Ya, betapa pedihnya gitu kan, betapa sedihnya, betapa kecewanya orang tua melihat anak tidak taat, kan? Tapi kita rasakan itu setelah kita jadi orang tua. Jadi makanya kita kalau melihat anak kita begitu, ingatlah Anda dulu. Wah, dulu saya lebih nakal daripada dia. Udah biarin aja, mudah-mudahan kayak saya. Atau lebih dari saya. Nah, begitu juga sikap Rasulullah bersama penduduk Mekah. Lama fataha Rasulullah SAW maka tadakhalal baita fasala baina sariyatain summa wada yadayu ala idodatail bab faqala la ilaha illallah wahdahu madza taquluna madza tazunnun. Setelah Rasulullah masuk ke Mekah,
beliau kemudian masuk ke Baitullah ya, sholat di antara dua tiang katanya. Kemudian beliau meletakkan kedua tangannya di atas pundakku, di atas idotatil bab, tempat pintu Ka'bah ya. Lalu beliau menyatakan la ilaha illallah wahdahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka kira. Jadi penduduk Mekah didatangi oleh Rasulullah dalam situasi yang berbeda. Kalau dulu Rasulullah yang kecil, ya, kapan saja bisa ditindas, sampai kotoran ditaruh di kepala beliau sedang sujud kan, taruh di kotoran. Sekarang datang lagi Rasulullah, suasananya berbeda. Ya, beliau dengan pengikut yang begitu banyak. Bagaimana tuh kondisi beliau yang udah begitu kuat? Dulu pernah dikecewakan oleh penduduk Mekah. Nah, Rasulullah bertanya, apa yang mereka katakan? Apa yang mereka kira dengan kedatanganku ini? Lalu bagaimana jawab mereka? Bagaimana kalian menganggap aku sekarang? Bagaimana apa yang kalian katakan melihat aku sekarang? Begitu Rasulullah bertanya. Mereka dengan diplomatis menjawab khairan. Nah, sekarang tuh ngalem-ngalem. Wah, yang saya tahu kamu tuh orang baik, gitu kan? Kalau dulu mah belum ada pangkat, sering dibuat mainan. Begitu udah lama nggak ketemu, sekarang udah pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi. Wow, ya biasalah. Kita kan teman, gitu kan, begitu ya. Masa lalu yang indah-indah diungkit. Kalau waktu ini mah dijatuhkan. Begitulah manusia ya. Jadi kalau lagi naik, ini yang lagi naik sekarang ini jangan gegabah. Nanti begitu turun pahit tuh. Sekarang ini jangan sok telunjuknya memang sakti sekarang. Tunjuk sana, tunjuk sini. Nah, nanti telunjuknya itu udah nggak mempan. Nanti Oktober 2024, nah, telunjuknya sudah nggak mempan. Plat itu mobilnya pun ganti, merah jadi hitam. Udah sejak itu udah nggak ada pengawalan. Nah, bisa begitu tuh. Nah, ini makanya ada sindrom pas power, ya kan? Kekuasaan turun itu kayak nggak punya kekuatan, lemah lunglai. Suaranya nggak didengar lagi. Bahkan temannya dipanggil juga nggak nengok. Nah, itu hati-hati. Ya. Hati-hati bisa begitu. Saya memang menyaksikan orang-orang seperti itu. Ya, teman-teman sendiri kan, luar biasa. Kalau kita lagi tinggi, waduh, kata orang sini mengedepe-depe sampai gitu. Sampai begitu. Begitu kita nggak punya derajat, mentantang-mententeng tuh. Wah, ngiming-ngiming itu. Nah itu. Jadi kita lihat memang ulah manusia begitu. Nah, bagi orang saleh ya, tidak akan berubah sikapnya. Baik dia kaya maupun miskin. Nah, inilah orang yang saleh begitu. Wa nazunna khairan. Nah, kata mereka, kami juga nggak punya prasangka apa pada Anda. Kami berprasangka baik tuh. Begitu Rasulullah sudah tampil ngegilakaken ya, kata orang situ. Tampilnya Rasulullah ngegilakaken. Contohnya apa? Mereka datang yang dikedepankan oleh Rasulullah yang badannya sterek. Badannya gede-gede. Makanya itu ada umrohnya itu kainnya diselempangkan ke sini nih. Bener nggak? Ini lewatin ketek. Kalau bahasa Jawa tuh supaya kelengnya kelihatan tuh. Maksudnya kalau bisa sadar tanpa harus berantem, lakukanlah gitu. Jangan sampai berantem dulu, udah sakit. Waduh, kalau tahu begini mah nggak berantem saya. Kalau tahu kalah mah kan begitu. Lebih baik kita diiming-iming nih, kuat nih. Aja wani-wani kok. Keleng. Tapi kalau ini kurus mah, alah ketawa. Jadi yang dikedepankan oleh Rasulullah itu orang yang gede-gede. Jadi suruh ittiba katanya. Menyelempangkan selendang ke sini. Waktu ihram, baju ihram kan?
Masuk pertama itu kan nggak di sini, tapi itu hanya untuk tawaf kudum. Sunnah buat tawaf kudum ditaruh di sini. Dan kalau ini tangannya kurus, banyak panonya lagi, walah. Jadi ketahuan orang. Wede. Ya Allah, begitu Rasulullah meludah, wah, ada orang begini. Ya, orang berebut, siap menerima perintah gitu loh. Ya kayak pas pampres gitulah. Nggak bisa belok sedikit, orang buru ke situ. Belok kanan, buru. Ya Allah, kok ada orang begini? Sehingga apa yang mereka lihat, keputusan ini. Apakah akan eksekusi apa enggak, kan mereka nunggu begitu. Wah, dendam kayaknya. Dendam nggak ini Rasulullah? Maka itu, bagaimana menurutmu? Kami akan bersikap apa? Oh, engkau orang baik. Saya tahu engkau memang orang baik dari dulu, baik deh sama kita. Padahal dulu, kalau baik kenapa tidak beriman kan? Nah itu kata mereka, Nazun khairan, ahun karim, ibnu karim. Engkau adalah orang yang baik, keturunan orang baik. Sampai begitunya tuh. Yang dulu menjatuhkan Rasulullah ngomong begitu. Waqad qaddarta, dan Anda silahkan ya Muhammad. Kalau Anda memandang kesalahan-kesalahan kami harus balas dendam, silakan. Sampai begitunya mereka itu. Kami tunggu. Tapi setahu kami, engkau adalah orang baik. Engkau turunan orang baik. Dan engkau tidak pernah menyakiti kami. Nah, kami yang menyakiti Anda, silakan. Kalau memang ini menjadi saat yang terbaik buat balas dendam, silakan. Mereka udah pasrah. Ya Rasulullah pengikutnya udah begitu. Ya, semuanya udah sterek, siap menunggu perintah, siap menjadi algojo. Kalau Rasulullah mau, ya kan? Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Fa inni aqulu lakum, yang aku nyatakan hari ini, kama qala akhi Yusuf, sama dengan yang diucapkan oleh Yusuf kepada saudaranya. Nah ini Rasulullah mengutip surat 12 ayat 92. Apa ayatnya? La tathriba alaikumul yaum. Pada hari ini tidak ada lagi dendam di antara kita. Tidak ada lagi permusuhan. Kita sudahi permusuhan ini. Ya, sebab tidak efektif ya untuk membangun masa depan. Bermusuh-musuhan tidak ada gunanya. Sama dengan kita, negara kita ini. Negara kita ini sudah tertinggal oleh negara-negara tetangga. Apa yang nggak malu? Sudah sih kita bersatu. Yang mimpin mencintai rakyatnya, rakyat mencintai pemimpinnya. Itu yang efektif. Kalau sudah begitu, saudara, negeri itu akan maju. Pernah Cina itu diprovokasi, ingin dipisahkan pemimpin dengan rakyatnya. Waktu itu ada pesawat Intel yang berhasil ditangkap di Cina. Ya kan? Amerika mendesak supaya pesawatnya kembaliin. Oke. Tapi apa yang terjadi? Bautnya dilepas. Dikemas. Jadi udah nggak terbang. jadi paket. Dipaket sama Cina. Bautnya dipretelin. Tapi nggak diambil, tetap ditaruh. Cuma maksudnya nggak terbang begitu tuh. Ya. Tapi dipretelin semua dipaket. Dikirim ke dia. Lalu Amerika mencoba mempengaruhi warga Cina yang ada di luar Cina supaya ngelawan negaranya. Tapi dengan bijak nih, sangat pintar itu politik dari Cina. Kamu tahu siapa kita? Kita adalah rakyat di mana ada sinar matahari, ada kita. Apa yang Anda lakukan dengan menjatuhkan bangsa sendiri itu tidak efektif. Karena itu Cina punya perasaan seperti itu, termasuk yang di Indonesia. Itu jeleknya. Itu jeleknya. Hanya Islamlah yang bisa menyadarkan mereka. Jadi kalau saudara mau tahu, yang tidak muslim itu tetap merasa Cina yang lebih baik. Sehingga kalau saya ngomong itu, bagaimana bisa ngelawan Cungkwo, kata dia. Cungkwo itu kan sana. Ketika dia membandingkan Indonesia, mana bisa ngelawan Cungkwo. Padahal dia
hidup matinya di Indonesia dan tidak berencana untuk mati di sana. Ya pulang kamu ke sana, kerek dia. Kerek dia. Tapi itu yang masih tertanam pada dia. Karena itu dia kalau membangun rumah tinggi itu, nggak mau dengar tuh. Istrinya nggak boleh bergaul. Anda lihat aja, nggak boleh bergaul. Karena dianggapnya kita kelas 2. Tetap dia punya ras. Punya ras tinggi. Jadi merasa, rezekinya dari dia. Itu kan? Nggak rumasa dia itu. Maka itulah, ini diamati betul oleh kita. Tapi tidak semua begitu. Memang ada yang sudah beradaptasi. Sudah nggak ada beda. Dia bisa kalau orang sudah menganggap sama, itu dia sudah bisa menjadi menantu dan mertua. Dengan orang itu berarti sudah lebur. Yang dia jadi mertua, dia jadi mantu, udah nggak masalah. Itu berarti sudah lebur. Sudah tidak membeda-bedakan. Kan Islam begitu kan? Islam datang ke Indonesia. Sama aja itu bangsa lain. Portugis juga bangsa lain, Belanda juga bangsa, Inggris juga sama. Tapi kenapa selain Arab, kok disebut penjajah? Coba kalau kita tanya pada anak sekolah, siapa yang pernah menjajah di Indonesia? Pasti sebut bangsa-bangsa. Nggak pernah ada orang Arab. Padahal sama-sama datang, pendatang. Nah, bedanya adalah orang Arab itu berasimilasi. Dia merakyat, dia melebur. Dia jadi menantu, dia jadi bertua, silakan. Nah, itulah beberapa Rasulullah kemudian menyatakan la tathriba alaikumul yaum. Hari ini sudah tidak ada damai, sudah tidak ada dendam. Kita berdamai. Sebab kalau kita melahirkan dendam, maka akan terus-menerus seperti Amerika ini, ya. Yang selalu hatinya itu dengki. Jadi orang sebut dengan punya standar ganda. Itulah yang membuat, ya maaf, pemerintah mungkin beralih kiblat. Mungkin beralih kiblat. Sehingga ditanamkan kebencian. Kan selama ini ke barat terus. Nggak ada protes anti barat tuh nggak ada. Yang diprovokasi oleh Cina itu. Bencilah barat, nggak pernah ada. Tapi sekarang, wah ini jadikan bulan-bulanan kita ini. Begitu mau bayar utang, dolar dinaikin. Jadi kurang lagi. Udah di target segini, dia harganya. Harga kursnya segini. Begitu mau bayar, dia naikin. Waduh, kurang lagi. Terus-terus dijadikan bulan-bulanan. Maka itu kemudian ganti kiblat. Nah ini kebencian yang saudara lihat di medsos ini, apa asli dari orang Indonesia, atau memang ditanamkan itu, yang saya curiga itu. Nah demikianlah saudara-saudara sekalian, sikap-sikap Rasulullah dalam memberi contoh, mencontohkan sikap afwu wasafhu. Selain memaafkan, beliau juga menanamkan kesadaran supaya jangan ada dendam. Buat apa kita memaafkan, tapi masih tersisa dendam? Ya, lebih-lebih kepada keluarga kita. Jangan tersimpan dendam. Kita khawatir ini akan terbawa sampai ajal, ya. Nah, ini berbahaya. Pernah diseminarkan Islam datang ke Indonesia ini siapa pembawanya? Nah, itu. Yang kita dengar dalam sejarah kan saudagar Gujarat gitu kan. Tapi Hamka pernah menulis, pernah diseminarkan yang asli adalah memang orang Arab yang sengaja bukan dagang untuk berdakwah. Ya, jadi kalau yang kita dengar dalam tulisan-tulisan itu kan saudagar Gujarat, Gujarat itu kan India. Jadi mereka rencananya itu dagang sambil karena dia agamanya Islam diajarkan orang yang ketemu dengan Islam. Bukan, itu salah. Setelah dicoba diteliti lewat sebuah seminar penelitian, itu berasal dari orang Arab yang sengaja berdakwah ke sini. Karena memang ajaran Islam itu sifatnya itu dai, dakwah, gitu. Kewajiban dakwah gitu. Jadi mereka datang ke Indonesia diperkirakan justru beberapa puluh tahun setelah wafatnya Rasul. Islam sudah datang ke Nusantara. Itu dilihat dari kuburan. Dilihat dari situs-situs. Jadi ada kuburan yang bahkan yang periode sahabat itu ada di sana, Sumatera Utara.
yang banyak Kristennya apa itu? Batak ya? Bukan. Riau apa gitu ya? Batak ya? Batak Karo ya? Yang dominan Kristen gitu. Justru di situ ada kuburan yang nilai sejarahnya itu sangat tua gitu. Jadi pernah Islam datang ke situ, tapi karena penjajah itu membawa agama Nasrani, nah inilah jadi. Batak Karo apa saya lupa itu, ada kuburan yang sangat tua gitu, di tengah-tengah komunitas Nasrani. Nah itulah. Jadi memang orang Arab yang punya kesadaran tuh sengaja datang ke Indonesia untuk berdakwah. Nah setelah itulah kita haji. Jadi kalau saudara mau tahu, kemerdekaan Indonesia ini dipimpin oleh orang haji. Karena itulah diberi gelar haji. Jadi gelar haji ini sebenarnya sponsornya Belanda. Kenapa kok orang haji dikasih gelar haji? Untuk dicermati gerakannya. Karena setelah pulang dari sana pinter-pinter. Jadi orang Indonesia ini sadar kita sedang dijajah. Tadinya nggak sadar. Nah itu setelah dapat dari Mekah. Tuh. Maka ada persatuan haji. Pergerakan haji inilah yang memulai kemudian dengan organisasi. Jadi jangan dikira bahwa yang memulai pergerakan itu orang haji. Ya. Makanya sekarang orang haji sangat dihormati. Dilepas oleh wali kota. Ya kan? Diberi sangu. Kan ini orang-orang Islam yang pinter, yang cerdas, karena di sana cukup lama dia ngobrol. Oh bagaimana ya masa depan kita? Nih pulangnya, apalagi zaman dulu kan 6 bulan pak, pakai kapal, karena berangkatnya dari Pulau Seribu katanya, pulau apa gitu yang khusus buat terminalnya gitulah. Itu berangkat di situ. Baik, demikianlah. Hadirin hafizani wa hafizakumullah, semoga Allah memberi pahala yang tinggi kepada kita dan semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, dan tidak lupa kita berdoa untuk anak-anak kita semoga dimudahkan hidupnya, diberkahi serta diberi bimbingan untuk menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.